Jangan-jangan juga malas apa ya Mas Safian ini? Kebetulan kalau saya termasuk taruna teladan. Taruna teladan. Oke. Berarti yang lurus-lurus saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita dari Terminal Tipe A Tidar bersama ngobrol seputar transportasi. Ya, perkenalkan saya Isnan Setiadi dan juga saya Muhammad Munawir Hija. Kita mau ngapain sih di sini sebenarnya? Kita sekarang mau ngobrol-ngobrol nih bersama tamu kita. Oke, tamu kita. Ngomong-ngomong tentang tamu, ini siapa sih tamu kita ya kan? Kita kedatangan dua tamu spesial dari dua sekolah yang berbeda dari lingkungan Kementerian Perhubungan. Jadi kami bakal kasih kesempatan buat perkenalan. Boleh langsung diperkenalkan dari mana dulu nih? Terserah, silakan. Nih kayaknya ada dua matra ini. Oke, perkenalkan nama saya Fafian Brenda Nirbaya, asal sekolah dari PTD STTD, yaitu sekolahnya yang berada di Bekasi. Oke, perkenalkan nama saya Duta Tandra. Saya berasal dari instansi PIP Semarang, jurusan Dempa Teknika. Oke, dari Dempa Teknika. Mas Duta, mungkin mic-nya bisa diluruskan dulu. Nah, Ya Mas Duta kan tadi Dempa Teknika ya. Kalau Mas Fafian ini apa ini? Oh ya, untuk jurusannya D4 Transportasi Darat. oke. Jadi sama-sama di 4 ya ini ya. Betul sekali Mas. Oke, sekarang posisinya sudah lulus atau masih seorang taruna ini? Kebetulan posisinya kami berdua ini sudah lulus. Oke. Bisa disebut alumni. seperti Alumni, itu. berarti alumni dari Sekolah Kedinasan dari Kementerian Perhubungan ya ini ya. Oke. Mas Munawir, Ya. selanjutnya kita mau ngobrol tentang apa ini? Tentunya berbicara tentang transportasi ya dan sekolah kedinasan. Betul. Ada hal yang menarik nih tentang kehidupan seorang taruna. Oke. Hal yang menarik dari kehidupan taruna ya. Kan pada umumnya ya untuk taruna itu kehidupannya tentunya berbeda dengan sekolah-sekolah pada umumnya atau PTN atau PTS atau sejenisnya. Ya, oke. Kita penasaran sih. Pengen tahu gitu ya berarti ya. Kita pengen tahu gimana sih taruna itu ngapain gitu ya. Ya ngapain aja ya. Ya, oke. Taruna, ada taruninya nggak sih Mas di sekolah itu? Kebetulan kalau untuk sekolahan saya sendiri ada. Ada. Oke, ada taruna dan taruni. Pasti ada bedanya dong mereka berdua kan. Mungkin nanti kami bisa tanya-tanya, bisa dijelaskan terkait gimana sih bedanya taruna dan taruni di masing-masing sekolah, dari Mas Fafian dari PTD STT dan Mas Duta dari PIP Semarang. Oke, selanjutnya langsung ke pertanyaan pertama nih Mas. Jadi saya emang bener-bener penasaran terkait gimana sih kehidupan taruna di sana ya kan. Saya mau tanya Mas, terutama dari Mas Duta dan Mas Fafian, gimana sih kehidupan di kampus itu? Apakah banyak stigma bahwa kehidupan di kampus itu kehidupan yang menakutkan, menyeramkan? Apa memang seperti itu atau bagaimana? Coba dijelaskan. Asik. Mungkin seperti ini ya Mas. Mungkin untuk sebagian orang yang awalnya tidak pernah berkehidupan di asrama mungkin terasa asing gitu. Karena kan peralihan itu Mas. Dari yang awalnya kita terbiasa untuk tidak hidup disiplin, setelah masuk asrama menjadi lebih disiplin gitu. Mungkin salah satu perbedaannya itu Mas. Oke, kalau dari Mas Duta gimana Mas Duta? Perbedaannya ya, kalau di kampus itu kita selain belajar, kita juga ada kegiatan fisik kayak olahraga pagi, sore. Jadi tidak hanya belajar, kita juga harus ditempa fisiknya juga biar balance gitu. Oke, berarti kegiatannya nggak cuma belajar, berarti ada fisiknya juga ya, berarti ya. Berarti kita di sana nggak ada dong malas-malasan gitu ya Mas ya. Betul, Mas, nggak ada. Berarti kita harus disiplin, ada rapi dulu baru kegiatan selanjutnya gitu kan. Betul sekali Mas. Rapi nomor 1 soalnya. Betul, rapi nomor 1 kayak gitu. Oke, jadi memang malam sebelum kegiatan itu harus dipersiapkan semuanya ya, berarti mulai apa tadi, braso, setrika, semir sepatu seperti itu ya. Oke, itu harus disemir setiap malam berarti. Betul. Sebelum kegiatan berarti harus mengkilap kayak gitu. Oke, berarti emang ya tertata, padat Dan memang harus mempersiapkan Betul. nggak harus asal-asalan gitu. itu mengajarkan kita bahwa semua itu harus dipersiapkan Mas. Jadi tidak boleh asal melaksanakan kegiatan, benar kan? Betul Berarti sekali. harus dipersiapkan benar-benar bagus, rapi, baru kita melaksanakan kegiatan seperti itu. Filosofinya seperti itu. Kalau saya nangkepnya seperti itu, benar ya berarti.
Kalau misalkan ini nih dari masing-masing, mungkin dari Mas Sofyan atau Mas Duta nih, ngomong-ngomong tentang kegiatan di kampus, momen-momen apa sih yang memang paling berkesan menurut pribadi Mas Sofyan ataupun Mas Duta ini di kampus? Terkhususnya untuk saya tuh momen paling berkesan itu mungkin kalau saya saat kegiatan, kebetulan saya kan juga ikut di ekstrakurikuler Korps Pedangpora ya Mas. Oke, Pedangpora itu yang biasanya buat di pernikahan-pernikahan Betul, itu ya. betul Mas. Oh, jadi ada juga ya di situ? Ada juga Pedangpora juga. Oke. Kebetulan itu salah satu yang membuat berkesan karena seringnya tampil di luar kota Mas. Jadi bisa ada pengalamannya. Sambil jalan-jalan dong berarti. Betul, jalan-jalan juga. Itu salah satu keuntungannya. Oke. Jadi memang momen-momen ikut keluar kota dalam pelaksanaan Pedangpora itu memang yang paling berkesan menurut Sofyan ya. Menurut Mas Duta nih bagaimana? Momen-momen yang paling berkesan nih selama menjadi seorang taruna di PIP itu seperti apa? Momen berkesan saya tuh sama di ekstrakurikuler juga. Saya ikut Ustra Drum Band. Drum band. Di situ saya bisa mengenal banyak teman, punya relasi baru. Terus saya bisa jalan-jalan juga. Pertama kali saya ke Karim juga karena drum band itu. Oke. Gratis, tanpa biaya. Jadi nggak ngeluarin biaya apa-apa, udah bisa main gitu ya, udah bisa seneng-seneng gitu ya. Oke. Ya ngomong-ngomong, Bisa ketemu teman-teman STT juga di ISPA. Oh, waktu yang di Monas itu ya? Oke. Berarti bisa berkolaborasi, berkolaborasi antara Sumatera Darat, Sumatera Laut seperti itu. Jadi baguslah untuk teman-teman di sini bisa berkolaborasi karena kita nanti kerja juga kita nggak bisa individu ya kan. Kita harus berkolaborasi menjalin kerjasama dengan berbagai pihak karena kita kerja itu nggak sendiri seperti itu kan. Oke, sangat seru ya kalau seru mendengarkan cerita dari mas-mas berdua ini. Rasanya buat teman-teman nanti yang mau mendaftar silakan mendaftar karena bakal seru di sana kegiatannya, jadi nggak boring ya itu. Oke, ini ada satu pertanyaan terakhir Mas. apa itu? Dari saya. Terakhir aja. Terakhir, karena kita ada kegiatan yang lain. Jadi ada satu pertanyaan terakhir ini mungkin yang sedikit menggelitik lah. Apa itu? Jadi mungkin dari Mas Sofyan ataupun dari Mas Duta, apa ya bisa dibilang kelucuan atau hal-hal lucu atau hal-hal nakal yang terjadi selama menjadi seorang taruna itu, apakah ada hal-hal lucunya seperti itu? Bagaimana mungkin dari Mas Sofyan? Mungkin kalau hal-hal lucu tuh yang pernah saya alami tuh terkadang tuh suatu momen tuh ada saat-saat apel malam tuh ataupun apel pagi itu. Nah, kebiasaan taruna tuh kan kadang-kadang ada yang suka padahal sudah bangun tuh. Misal kalau pagi ya jam 4 tuh sudah bangun, sudah melakukan kegiatan olahraga, sholat subuh, makan pagi. Tapi kadang ada juga yang malas apel tuh Mas. Kadang-kadang banyak juga. Iya, malas apel gitu ya. Waduh, ini sebenarnya tidak boleh dilakukan malas apel ya. Tapi kalau malas apel pasti dapat hukuman dong. Pasti. Nah, pasti. iya, jadi memang sesuatu yang ada ininya, ada konsekuensinya. Apakah Mas Sofyan ini juga pernah malas apel gitu? Jangan-jangan juga malas apel ini Mas Sofyan ini. Kebetulan kalau saya termasuk taruna teladan. Taruna teladan. Oke. Berarti yang lurus-lurus saja. Oke. Dan kayak gitu ya, saya juga penasaran nih. Apakah di SMA itu diperbolehkan untuk merokok itu taruna itu? Kebetulan untuk sebenarnya nggak boleh ya Mas itu. Memang aturannya nggak boleh ya berarti ya. Oke. Boleh merokok, nggak boleh. Ya itu Mas. Merokok tidak boleh karena ya mengganggu kesehatan juga merokok. Jadi tidak boleh merokok di lingkungan kampus maupun di asrama. Kalau dari Mas Duta mungkin hal lucu atau hal-hal ya yang bisa dibilang menggelitik lah apa nih kira-kira? Kalau di tempat saya pernah itu ada anak yang enggak sholat subuh. Oke. Lawan sama perwira jaganya. Oke. Kenapa nggak sholat subuh itu? Ketiduran kah atau Ya, karena ketiduran kan. mau ketiduran ya? Atau jangan-jangan Anda sendiri pelakunya itu? Jangan-jangan menceritakan diri sendiri. Itu gimana? Diapain tuh kalau nggak sholat subuh tuh? Itu di punishmentnya berubah suruh gotong tempat tidurnya. Oke, tempat tidurnya digotong terus Babel terus suruh lari. selalu lari, bawa tempat tidur tuh dia lari gitu ya. Ya kayak reok gitu ya. Reok Kalau kasur. kalau saya sih malu gitu ya. Dia
junior juga. Nah itu yang dilihat senior junior itu yang bikin malu ya kan. Sebenarnya kalau ngelakuin kesalahan hukum aja ya kan. Tapi kadang karena diliatin itu jadi bikin pressure tambahan selalu gitu ya kan. Larinya semakin dekat. Nah jadi supaya kedepannya beliau gak kayak gitu lagi gitu kan. Jadi efek jerah seperti itu. Seru ya. Ya gimana? Ada juga Mas Sel, Oke, satu lagi gimana? Jadi kalau kami tuh sama sih, kalau kegiatan sholat subuh tuh ada tuh biasanya rekan-rekan yang nggak sholat subuh. Ya. Hukumannya tuh namanya kalau di kami itu scuba Mas. Scuba. Oh, itu scuba. Oh, scuba diving ya. Kayak masker scuba atau apa? Mirip-mirip gitu. Scuba. Di istilahnya ada kolam. Emang kolamnya tuh ditujukan untuk hukuman aja, punishmentnya aja. Jadi yang nggak sholat subuh setelah kegiatan sholat subuh kan didata terus dicek tuh. Habis itu nanti yang tidak melaksanakan sholat bakal dihukum untuk masuk di kolam itu Mas. Oh, nyebur kolam itu ya sebagai efek jerah seperti itu ya. Oke. Basah dong berarti. Iya dong. Masih pakai pakaian tidur. Masih pakai pakaian tidur Mas. Masih kayak ditangkap basah gitu katanya. Itu bener-bener definisi tangkap basah. Tangkap basah ya. Bahasa segunya itu. Tangkap basah. Oh ya ngomong-ngomong. Di tempat saya juga Oh juga gitu. Gitu juga. Lagi pelayan ya. Iya, kalau pelayaran harus basah ya kan. Identik kan Mas. Oh kan pelayan tuh harus bisa renang juga kan? kalau pelayaran Di PIP Semarang itu. tidak diwajibkan. Jadi diwajibkan. Tidak diwajibkan. Oke. Seru ya kalau Seru ya ternyata ya. dengarkan cerita-cerita dari Mas berdua ini. Cuman mungkin waktu kita terbatas. Jadi kita bakal lanjutkan mungkin di sesi-sesi selanjutnya. Jadi buat teman-teman bisa ditunggu lagi. Kita bakal ada kali ini udah ngobrol sama Taruna, bakal ngobrol sama Taruna juga. Ya, jadi ditunggu aja buat teman-teman semuanya. Yang penasaran juga bisa langsung tanyain pada kakak-kakaknya ini. Betul, langsung tanya-tanya ke kakak-kakak Fafian, Mas Fafian, biasanya Mas Fafian sama Mas Gita, boleh tanya-tanya silakan. Jadi jangan lupa subscribe di YouTube kita di Terminal Tipe A Tidar Kota Magelang. Jadi supaya teman-teman semua tidak ketinggalan update dari kita ini. Oke, itu aja Mas Muna. Terima kasih Mas Gita dan Mas Fafian atas kesempatannya. Sukses selalu buat kedepannya. Jadi kami sangat berterima kasih bisa kehadiran dua tamu yang sangat penting. Bisa dikatakan penting tidak? Penting. Oke. Oh mungkin terakhir ya. Oke. Pesan dan kesan apa ya? Oh iya. Pesan itu Kayak buat pesan. buat siapa yang mau daftar mungkin Iya, ada yang mau daftar. sebelum closing jadi pesan dari mas-mas berdua ini buat mungkin rekan-rekan atau adik-adik yang mau mendaftar di sekolah kedinasan, gimana pesan-pesannya? Mungkin pesan dan kesannya tetap semangat belajar, kejar terus cita-cita impian karena tidak ada yang tidak mungkin saat kita yakin. Karena pada dasarnya setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Cakep. Oke. Kalau dari Mas Yuta? Dari saya untuk adik-adik yang mau daftar di kedinasan, semangat belajarnya, persiapkan semuanya dari belajar, fisik, itu kesehatan disiapkan semua supaya nanti waktu tes lancar semua. Oke. Harus dipersiapkan. Persiapan semua. Intinya harus persiapan Betul, semua. betul. Jangan malas-malas. Betul, jangan malas-malas. Buat adik-adik, teman-teman atau siapapun yang ingin mendaftar di sekolah kedinasan harus dipersiapkan dari awal, jadi tidak bisa instan. Karena mie instan pun perlu direbus. Ya kan? Jadi tidak ada yang instan gitu. Oke. Itu saja dari kami dari podcast Terminal Tipe A Tidar Magelang. Jangan lupa untuk selalu subscribe dan komen di YouTube kita buat tahu info lebih lanjut dari kita. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Terima kasih buat Mas Fafian dan juga Mas Duta. Banyak Mas. Itu saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.